Ngerontokin dosa karena begini Pak, tidak semua dosa bisa rontok dengan istighfar. Tidak semua dosa bisa rontok dengan wudhu. Tidak semua dosa bisa gugur dengan baca-baca zikir, baca-baca Quran. Enggak semua Pak. Ada noda-noda yang membandel. Disebut istilahnya ibadah yang tidak pakai akal, tidak pakai logika. Memang begitulah. Udah ketentuan dari sononya ya kita tinggal ikut aja. Ibadah kurban itu memang bukan dalam rangka membantu fakir miskin, ngasih makan, maksudnya mereka yang kelaparan, enggak. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini terkait dengan fikih kurban. Karena memang ya tidak lama lagi kita akan masuk juga ke hari di mana umat Islam sedunia merayakan hari raya yang keduanya, yaitu Idul Adha. Dan sesuai juga dengan namanya, Idul Adha, hari raya kurban, maka pengetahuan kita dan wawasan kita terkait fikih kurban ini perlu kita mantapkan lagi, kita segarkan lagi, biar kita menjalaninya nanti dengan sepenuh wahyu, sepenuh kepemahaman yang mendalam. Jamaah yang dirahmati Allah, yang paling utama dalam kurban itu adalah masalah ritualitasnya. Jadi begini, ibadah itu secara umum terbagi dua. Ada ibadah yang sering disebut dengan ibadah mahdhah, ritual, seperti kita ini sholat, seperti kita puasa, seperti orang haji itu tawaf, sa'i, melontar jamarat, wukuf di Arafah. Itu ibadah yang kalau para ulama mendefinisikannya adalah ibadah-ibadah yang ghairu ma'qulil makna, ibadah yang maknanya itu tidak masuk logika. Kita sujud itu Pak, apa maksudnya, apa manfaatnya secara biologis atau secara kesehatan itu tidak ada. Ya kalau mau dicocok-cocokkan, banyaklah ya yang mencocok-cocokkan. Tapi kenapa sujudnya 2 kali, kenapa rukuknya sekali? Itu kan tidak ada alasannya. Bagaimana kemudian kenapa rukuk dulu baru i'tidal, lalu sujud, lalu di antara 2 sujud, kan tidak ada alasannya. Sama juga Pak ketika kita melontar jamarat, emang apa alasannya? Melempar setan. Ya setannya bego banget Pak, udah tahu orang 2 juta lebih di situ Pak, ngelemparin dia, ngapain dia di situ terus gitu? Kan ngeles juga dia aturan kan. Nah kitanya bego juga, udah ketahuan setannya nggak di situ, kenapa dilemparin? Begitulah Pak. Kalau pakai logika kan nggak nyambung. Nah karena maka itu disebut istilahnya ibadah yang tidak pakai akal, tidak pakai logika. Memang begitulah. Udah ketentuan dari sononya ya kita tinggal ikut aja. Itu ibadah yang istilahnya ritual. Nah di luar itu nanti ada ibadah yang sifatnya non ritual, di mana ibadah itu dinilai berpahala tidak berpahala bukan karena ngikutin Nabi atau ngikutin ritualitasnya, tapi sejauh mana efektivitasnya. Efektif apa tidak, bermanfaat apa tidak. Nah itu kan ibadah juga, tapi sifatnya non ritual. Ya contohnya begini Pak, kita membuang duri dari jalan, itu kan nggak ada ritualnya di situ. Gimana caranya? Rukun membuang duri dari jalan itu apa? Islam, baligh, kan enggak.
Ya kita yang penting jalanan lancar gitu kan, jalanan itu aman sehingga manfaatnya besar buat masyarakat. Ya udah, berarti intinya tolok ukurnya adalah manfaatnya diterima orang apa tidak. Nah, jamaah sekalian, kalau kita bicara kurban, memang dia punya dua sisi itu. Ada sisi ritualnya, tapi juga ada sisi non ritual. Yang non ritualnya itu Pak, ya tadi manfaatnya apa? Tentu buat masyarakat. Begini Pak, sebenarnya kalau mundur ke belakang jauh sebelum era kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah menyembelih kurban itu sudah ada. Tapi memang semuanya itu di zaman itu sangat ritual dan tidak ada manfaatnya apapun secara sosial, secara kemasyarakatan, secara ekonomi dan seterusnya, nggak ada. Ya memang begitulah Allah perintah. Ya contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadah ritual banget Pak. Orang anaknya disuruh sembelih gitu. Manfaatnya apa anak kok disembelih? Justru sangat tidak bermanfaat, karena anaknya kan bisa menambah keturunan. Itu kan nyari bisa dapat Nabi Ismail itu kan ribet Pak. Kawinnya pakai 2 kali Nabi Ibrahim. Yang pertama nikah belum punya anak, sampai kawin lagi, sampai punya anak malah disuruh menyembelih. Kan sangat tidak produktif, sangat tidak bermanfaat. Tapi ya karena itu perintah Allah, ya sudah dijalankan saja. Dan ketika Allah kemudian tukar, kan Nabi Ismail ditukar dengan kambing ya Pak. Asal tahu aja kenapa Nabi Ibrahim itu setelah menyembelih kambingnya, beliau tidak pernah membagi-bagikan kupon kepada masyarakat tetangga kanan kiri. Enggak. Kalau kita kan ya bagi-bagiin kupon, bagi-bagiin daging gitu kan. Nabi Ibrahim tuh enggak ada Pak. Enggak ada kupon, enggak ada daging. Kenapa? Karena di masa itu yang namanya hewan kok dikurbankan, justru hukumnya haram dimakan, tidak boleh. Jadi karena yang dipersembahkan itu adalah nyawanya lah gitu kira-kira dari hewan itu, sudah diterima sama Allah, maka hewan itu ya jadi ampas aja. Udah nggak ada gunanya, tidak boleh dimakan, haram justru hukumnya untuk dimakan hewan kurban itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama Pak kalau kita baca surat Al-Maidah juga gitu. Di masa Nabi Adam itu kan ada cerita di dalam surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba'a bnai Adam idz qarraba qurbanan. Ceritakan tentang 2 orang anak Adam yang masing-masing pada mendekatkan diri pada Allah dengan kurban. Yang satu dengan hewan, yang satu dengan hasil pertanian. Idz tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima kurbannya, yang satu enggak diterima. Yang diterima itu Pak, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ceritanya unik Pak. Kambing itu ditaruh di tengah lapangan, didiamin aja, nggak disembelih, tungguin, lalu disambar geledek, jeder gitu, gosong Pak, kambingnya angus. Udah itu tandanya diterima gitu. Dimakan ya enggak lah, orang udah angus udah jadi areng gitu. Nah itu aslinya ibadah kurban kan aslinya begitu Pak. Nah sehingga kalaulah kemudian di masa Nabi Muhammad SAW kok ada perubahan, ini namanya anomali, tidak sesuai dengan biasanya, tidak sesuai dengan sunnatullah kepada umat-umat terdahulu. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, fakulu minha, fakulu minha, makanlah sebagiannya. Pak, ini nggak masuk akal Pak. Kenapa? Kalau judulnya kurban itu mau bantu orang miskin, kenapa perintahnya kita yang kurban suruh makan? Itu apa bukan borok sikut namanya Pak? Ya kan? Lo yang nyumbang, lo yang makan, bagaimana ceritanya? Nah, jamaah sekalian, tapi karena emang itu perintah Allah, kita disuruh makan, ya kita makan. Wa at'imu, sisanya kamu kasih makan orang. Al-qani'a wal mu'tar. Al-qani' itu kalau kata para mufassir, orang yang tidak terlalu membutuhkan makanan, orang kaya, orang yang udah berkecukupan lah gitu ya, kasih. Wal mu'tar, nah baru yang miskin-miskin silahkan. Jadi Pak kalau kita perhatikan secara genuinnya, originalnya, ibadah kurban itu memang bukan
dalam rangka membantu fakir miskin, ngasih makan, maksudnya mereka yang kelaparan, enggak. Beda dengan syariat zakat misalnya, yang dari awal memang orientasinya adalah untuk membantu fakir miskin. Makanya di dalam Al-Quran Pak, tegas tuh Allah menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya sampai ada 8 asnaf. Di luar itu tidak boleh. Tapi kalau kurban Pak, justru kebalikan. Nah, tidak ada istilah mustahik-mustahikan. Siapa saja boleh. Yang kurban makan boleh. Panitia makan boleh. Panitia Pak, makan boleh, ya kan? Panitia itu ada 2 macam Pak. Ada panitia yang namanya tercantum tapi jarang datang, nggak pernah datang rapat. Pas hari H dia datang ikut makan. Habis makan dia pulang. Itu boleh juga Pak. Atau panitia yang rajin, yang habis-habisan dan sebagainya, nggak masalah. Orang lewat, nggak ada urusan dengan panitia, panggil, hei sini, nih makan kurban, makan. Bahkan non muslim sekalipun, orang kafir, kaya, duitnya banyak, ajak makan boleh. Kenapa? Karena emang kurban itu judul awalnya itu bukan dalam rangka membagi-bagikan kebutuhan pangan, itu bukan. Ya dia sifatnya lebih pada sosial saja, bermuamalah kepada tetangga, kanan kiri, teman, saudara, atasan, ya kan, rekanan dan sebagainya, atur aja. Itu desain awalnya. Nah oleh karena itu Pak, lalu apa sebenarnya target dari kita berkurban? Bukan bagi-bagi dagingnya sebenarnya, ya. Tapi kurban itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu bercerita, ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma amila adamiyun min amali yaumin nahr, tidaklah ada satu ibadah amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari nahar ahabba ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, dari mengucurkan darah. Ibadahnya itu Pak, mengucurkan darahnya. Pada saat kita sembelih, bismillahi Allahu akbar, hadhil udhiyah minka wa ilaika fataqabbalha ya Allah, darahnya muncrat membasahi bumi. Nah itulah ritual ibadahnya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Nah maka hewan ini yang kita sembelih ini ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi fatibu biha nafsan. Nah ini Pak, intisari dari menyembelih kurban itu adalah pada penyembelihannya, ya kan? Itu yang dikatakan tidak ada amal yang lebih dicintai daripada menumpahkan darah hewan kurban. Sungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya. Dan sesungguhnya darah kurban itu akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka ini dia yang penting Pak, fatibu, maka bersihkanlah jiwa-jiwa kalian yang kotor itu, diri dari kalian yang penuh dengan noda, dengan dosa, dengan kesalahan, dengan berbagai macam masalah yang nantinya jadi urusan di akhirat, sejak sekarang dengan kurban. Ini Pak, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi inti dari nyembelih kurban itu Pak, ngerontokin dosa. Itu poinnya Pak, ngerontokin dosa. Karena begini Pak, tidak semua dosa bisa rontok dengan istighfar. Tidak semua dosa bisa rontok dengan wudhu. Tidak semua dosa bisa gugur dengan baca-baca zikir, baca-baca Quran. Enggak semua Pak. Ada noda-noda yang membandel Pak. Keramik di WC itu Pak, kalau udah karatan begitu Pak, ya, sabun rinso kagak mempan Pak, kagak mempan. Mau dikosrek pakai apaan nggak bisa, pakai abu gosok kagak bisa juga Pak. Zaman dulu masih ada abu gosok tuh Pak ya, itu dikosrek, disikat, diapain kagak mempan. Ya karena memang jenis
kotorannya beda. Dia udah kayak jamur gitu, masuk ke pori-pori. Sabun mah udah lewat, Pak. Nah, untuk itu perlu cairan kimia yang dijual orang itu, Pak. Yang itu, Pak, kalau udah disiram gitu, Pak, nggak usah dikosrek, nggak usah digosok, nggak usah disikat, rontok sendiri, diolesin aja begitu, Pak. Pakai kuas di gituin doang, rontok, Pak, dia, ya kan? Siramin air buyar semua. Nah, itu cairan kimia itu, Pak, bukan sabun, bukan air, ya kan? Tapi memang dia punya kekuatan senyawa yang canggih gitu, Pak. Jarang-jarang tapi adanya, ya kan? Yang tahu cleaning service kita tuh, Pak, dia tahu, Pak. Tanyain tuh, apaan tuh cairannya yang bisa begitu kan? Jadi celing lagi, Pak. Saya dekat rumah saya tuh di daerah Manggarai, Pak. Pinggir jalan banyak tukang itu, Pak. Jual kloset atau apa wastafel, ya, bathtub second, Pak. Tapi cakepnya kayak baru, Pak. Saya bilang murah banget gitu. Second, Pak, gitu. Tapi kayak baru. Iya. Di sini, Pak, kita olah sedemikian rupa jadi kayak baru lagi. Istilahnya di refurbish gitu. Dibikin kayak baru lagi. Terus disegelin lagi, dikasih merek lagi. Kita orang awam, Pak, kalau ke situ kita bilang baru nih. Gitu. Karena cakep banget, Pak. Nah, cairannya apa? Itu dia, Pak. Nah, itu kalau bicara bersihin keramik, ya, alat-alat kamar mandi. Nah, dosa tuh gitu juga, Pak. Ada dosa tuh ya istilah kata kayak cuman debu-debu doang, kita tiup aja hilang, Pak. Kita siramin air hilang, kita lap pakai lap demek aja hilang gitu, Pak. Ada yang model kayak gitu. Tapi ada yang noda membandel. Yang udah kayak jamur, Pak. Itu kalau udah nyerap ke pori-pori susah, Pak, ngilangin dosa itu. Nah, salah satu di antara cairan yang luar biasa yang bisa merontokkan dosa itu, Pak, darah hewan kurban. Rontok, Pak, dosa-dosa itu, Pak. Rontok gitu. Maka Bapak kalau merasa punya dosa banyak, ya siapa sih yang nggak merasa gitu ya? Kurban dah, Pak. Kurban, ya kan? Bilang, ya Allah, ini kurban dariku. Dosa saya banyak banget ya Allah, ya kan? Tolong dihancurin tuh semua dosa biar rontok semua. Ini kambing bukan sembarang kambing nih, Pak. Kambing ini kambing yang mahal, yang gede, yang bandot gitu kan, yang bulunya banyak gitu, yang badannya keker dan sebagainya. Syukur-syukur nih dosa-dosa saya bisa hilang gitu. Kalau emang ada duitnya. Nah, kalau Bapak punya duit lebih banyak, jangan satu, Pak, 2 kayak 3 kayak. Kalau perlu jangan kambing, Pak, sapi. Ontak sekalian kalau ada yang jual, Pak. Di Ragunan ada ontak, kalau kita beli kagak dijual, Pak. Itu dilindungi ya. Di Indonesia susah tuh nyari ontak. Tahu kalau di Mesir, kiai kita ini dulu pernah di Mesir tuh. Tahu antum pernah nyembeli ontak nggak tuh dulu tuh? Susah juga tuh, Pak, ya kan? Nah, paling enggak, Pak, dengan itu tujuan target utama kita itu, Pak, merontokkan dosa. Itu yang kadang-kadang jarang-jarang dibahas. Orang cuman ngeributin, boleh nggak satu sapi 7 orang, boleh nggak kambingnya kalau picek, kambingnya kalau apa langkahnya pincang-pincang dan sebagainya. Saya bilang begini, ente serius pengen nebus dosa pakai kambing picek gitu? Ente serius pengen ngurangin dosa pakai kambing yang ya elah, ngelihat kambingnya aja Pak kita ngenes, ini kambing apa kucing kecil banget gitu, ya kan? Cari dong kambing yang gede gitu. Kenapa? Biar nggak nyesel kita, Pak. Mumpung Allah kasih kita rezeki zaman sekarang, duit banyak, keadaan lagi luas dan sebagainya. Ayolah, ini kan cuma setahun sekali, ya kan? Kalau perlu, Pak, Bapak kurban tuh kalau bisa sebulan sekali, Pak, harusnya. Tapi kan nggak ada. Ya udah, namanya setahun sekali, ambil dong yang cakepan dikit, yang gedean, gitu kan? Biar rontok itu dosa-dosa. Ini bukan endorse dari pedagang kambing, bukan pesanan dari panitia kurban dari masjid. Ini buat kita, ya kan? Apa pengaruhnya buat panitia kurban di masjid? Mau yang kurban cuma 5 orang, 10 orang, nggak ada gunanya buat dia. Gunanya buat yang kurban sebenarnya, ya kan?